Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas qiraah sab'ah pada surah Al-Fatihah. Jadi sebelum kita praktek surah Al-Fatihah, kita bahas dulu kaidahnya dalam bait syatibi. Nah, nanti untuk video keduanya baru kita akan mempraktekkan surah Al-Fatihahnya. Langsung saja kita lihat di sini ada bait nomor 108. ومالك يوم الدين رويه نشير وعند الصراط والصراط قنبلا. Jadi ini maaf, baitnya ada yang lam sebelum lafat kumbul itu ya, itu gandeng ya sebetulnya ini. Nah, likumbula. Baik, wa malik yaumiddini rawihi nasirun. Maksud dari bait ini adalah pada lafaz Malik Yaumiddin surah Al-Fatihah. Rawihi ro. Nah, di sini rawihi ro-nya awal ayat. Maaf maksud saya awal lafaz. Dari lafaz rawihi adalah huruf ro. Nah, di sini ro adalah rumus dari Imam Al-Kisai. Jadi teman-teman kalau belum hafal rumus Imam dan Perawi bisa cek video tentang hafalan rumus Imam dan Perawi ya. Silakan dicek, nanti insya Allah saya tulis di deskripsi juga. Kemudian nasirun ini juga kita ambil awal hurufnya yaitu huruf nun. Nah, nun di sini adalah rumus dari Imam Asim. Jadi maksudnya adalah Al-Kisai dan Asim membaca lafaz Malik Yaumiddin dengan memanjangkan mimnya 2 harokat. Malik Yaumiddin. Nah, adapun imam yang lain yang tidak disebutkan di sini berarti masih ada 5 ya, yaitu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir dan Hamzah. Berarti yang tidak disebut tidak membaca mimnya dengan panjang. Malik Yaumiddin. Tidak ada bacaan panjangnya di situ. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sedangkan Al-Kisai dan Asim Maliki Yaumiddin. Selanjutnya wa inda sirati was-sirati liqumbula. Nah, sekarang pada lafaz as-sirata dan sirata. Kumbul, perawi kumbul. Kumbul itu perawi dari Ibnu Katsir. Kumbul membaca lafaz as-sirata dan sirata dengan sin. Jadi shotnya dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ya, dengan sin. Hanya perawi kumbul. Selanjutnya bait nomor 109. Bihaitsu ata was-sada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladil awwala. Jadi maksud bait ini adalah masih membahas mengenai lafaz siroto dan as-siroto ya. Bihaitsu ata was-sada, shot pada lafaz as-siroto dan siroto. Zayan ashimmaha dibaca ismam dengan huruf zai. Ziroto, ihdina ziroto dan zirotol ladina. Siapa yang membaca seperti itu? Yaitu kholaf, lada kholafin. Kholaf pada 2 lafaz tersebut membaca dengan ismam. Washmim li khalladil awal. Adapun khallad, perawi khallad membaca ismam hanya pada lafaz siroto yang pertama. Berarti siroto yang pertama adalah di ayat Ihdinaz siratal mustaqim, hanya yang awal. Dengan demikian yang kedua tetap dibaca shot, siratal ladzina. Khalat hanya membaca ismam lafaz sirato yang pertama, Ihdinaz siratal. Lafaz yang kedua tetap dibaca dengan shot, Ihdinas siratal. Selanjutnya bait nomor 3. Bait nomor 110. Alaihim ilaihim hamzatu waladayhim jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mausilan. Di sini ada lafaz alaihim, ilaidim dan ladaihim. Hamzah jami'an bi dhammil ha'. Hamzah membacanya dengan mendommahkan ha.
waqfan wa mausilan, baik dalam kondisi waqaf ataupun wasol. Jadi apabila terdapat 3 lafaz ini, alaihim, ilaihim, ladaihim, di seluruh tempat di dalam Al-Quran, Imam Hamzah akan membacanya dengan alaihum, ilaihum, ladaihum, haknya didommahkan, baik ketika waqaf maupun wasol. Saya ulang, alaihum, ilaihum, dan ladaihum. Baik, sekarang ke bait selanjutnya, bait nomor 111. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin diraka wa qanunum bitakhirihi jala. Jadi maksud dari bait ini adalah bacalah silah ya. Dibaca silah. Bacalah silah. Apa yang dibaca silah? Dhamma mimil jam'i, mim jama' ya. Mim jama' yang didomahkan. Jadi mimnya didomahkan nanti. Qabla muharrakin, ketika mim jama' itu terletak sebelum huruf yang berharokat. Jadi ada mim jama'. Setelah mim jama' ada huruf yang berharokat. Dirokan. Nah dirokan di sini juga merupakan rumus ya, rumus imam. Nah kalau pada lafadz begini kita mengambil rumusnya adalah huruf yang berada di awal lafadz, dal. Nah masih ingat dal itu rumus dari imam siapa? Imam Ibnu Katsir. Dirokan wa qalunun, berarti Ibnu Katsir dan Qalun membacanya dengan bisilah. Nah, di sini ada tambahan wa qalunum bitakhirihi jala, dan sedangkan Qalun bitakhirihi. Bitakhir itu berarti Qalun punya pilihan. Nah, kalau punya pilihan berarti tidak mungkin satu ya. Berarti di sini ada 2 wajah bacaan. Apa? Yaitu silah dan sukun. Punya 2 wajah, silah dan sukun. Nah, langsung kita lihat contohnya biar agar memudahkan memahami ya, lebih mudah pahamnya. Lafadz ghairil, maksud saya alaihim ghairi ya. Lafadz alaihim ghairi. Di sini ada mim jama', ini mim ya. Alaihim ada mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf ghain yang berharokat. Maka di sini muncul bacaan silahnya Ibnu Katsir dan Qalun. Bagaimana Ibnu Katsir dan Qalun membacanya? Ini alaihimu. Ya. Mimnya didommahkan, kemudian disilahkan. Silah itu berarti ada bacaan panjangnya. Panjangnya berapa harokat di sini? 2 harokat. 2 harokat. Alaihimu ghairil. Alaihimu ghairil maghdubi alaihim. Kemudian rozaqnahum, contohnya lagi ada mim jama' yang bertemu dengan huruf yang berharokat. Rozaqnahum yunfiquna. Kalau hum yunfiqun itu mimnya disukun, maka berarti cara bacanya disukun. Nah, kemudian rozaqnahumu. Nah, ini silah. Rozaqnahumu yunfiqun. Jadi ada bacaan panjangnya ya mimnya di sini. Meskipun secara rosam tidak ada, tetapi mimnya dibaca panjang. Rozaqnahumu yunfiqun. Itu mim jamak yang bertemu dengan huruf yang berharokat. Selanjutnya, jadi tadi Qalun punya 2 wajah ya bitakhirihi. Yang pertama itu sukun ya berarti seperti bacaan hafaz. Rozaqnahum yunfiqun, itu sukun maksudnya. Alaihim ghairi, itu juga sukun. Yang kedua silah, alaihimu ghairi. Rozaqnahumu yunfiqun, itu bisilah. Sekarang bait nomor 112. Wa min qabli hamzil qat'i silha li warshim wa askana hal bakuna ba'du li takmula. Wa min qabli hamzil qat'i, dan apabila mim jamak tersebut terletak sebelum huruf hamzah qata'. Jadi setelah mim jamak ada hamzah qata'. Silha, maka bacalah dengan silah. Liwarshihim, untuk perawi warash. Jadi perawi warash di sini membaca silah mim jamak ketika setelah mim jamak adalah hamzah qata'. Nah, kita langsung ke contoh biar gak bingung.
Nah, di situ ada lafaz a'adzaltahum. Nah, di sini ada mim jama'. Setelah mim jama' adalah hamzah koto. Kalau yang tadi sebelumnya di sini adalah huruf yang berharokat, di sini harus hamzah koto ya. A'adzaltahu bertemu dengan hamzah. Maka Warash akan membacanya dengan sila. Kalau di kaidah yang pertama ini tidak dibaca sila, Warash. Nah, yang kedua ini ada Warash. Ya, di sini yang kedua nanti ada kolun juga ada. Kemudian Ibnu Katsir juga. Nah, ditambah Warash. Nah, di sini nanti hubungannya adalah dengan mad munfasil, mad jaiz munfasil. Kolun punya dua wajah juga seperti yang di atas. Bisukun wa bisilah, tetapi kemudian silahnya juga ada dua macam, dibagi lagi. Bisilah ma'al qasar wa bisilah ma'at tawassut. Kenapa? Karena mad munfasil kolun juga dua wajah. Bil qasar itu berarti dua harokat. Kemudian kalau bit tawassut juga bukan juga, maksud saya kalau bit tawassut 4 harokat. Jadi kemudian Warash karena mad munfasilnya 6 harokat betul, maka di sini silahnya juga bisilah matul. Coba teman-teman perhatikan di sini. A'adzartahumu. Ketika dibaca silah ya, ada huruf mad wawu bertemu dengan hamzah. Maka akan muncul di situ bacaan mat ya. Nah, matnya apa? Mat jaiz munfasil. Nah, maka di sini juga nanti hubungannya dengan mat munfasil begitu. Contohnya sekarang saya kasih contoh. Qalun punya dua wajah tadi ya, bisukun habis silah, silahnya jadi dua, jadi punya 3 wajah. Yang pertama bisukun. A'adzaltahum am lam tunzirhum. Qalun. Yang kedua bisilah ma'al qasar. Bisilah ma'al qasar itu sama dengan bahasa bisilah saja ya. Bisilah kemudian bisilah ma'al qasar itu panjangnya sama, 2 harokat. A'adzaltahumu am lam tunzirhum. Nah, 2 harokat ya. Kemudian ada juga bisilah ma'at tawassut, karena bacaan mat munfasilnya kolun ada 2 macam, yaitu qasar dan tawassut. Ini nanti kita bahas pada video selanjutnya ya. Sekarang belum. A'adzaltahumu am lam tunzirhum. Nah, panjangnya 4 harokat. Jadi kolon ada 3, bisukun, bisilah ma'al qasar, dan bisilah ma'at tawassut. Selanjutnya Ibnu Katsir sama seperti kaidah yang pertama tadi, sama seperti ini di sini. Ibnu Katsir di sini di kaidah yang kedua yang bertemu dengan hamzah koto juga membacanya dengan bisilah. Tetapi karena Ibnu Katsir pada bacaan mad munfasil hanya punya 1 wajah yaitu bil qasar, maka silahnya juga kita baca dengan qasar. A'adzaltahumu am lam tunzirhum ya, qasar juga. Yang ketiga tadi seperti yang ada di bait adalah Warash. Warash membacanya bisilah matul, maka kita panjangkan 6 harokat. A'adzaltahumu am lam tunzirhum. 6 ya, saya ulang. A'adzaltahumu am lam tunzirhum. 6 harokat. Baik, kita ke bait selanjutnya. Wa askanahal mana ya? Wa askanahal baquna ba'du litakmula. Adapun al-baqun adalah selain Ibnu Katsir, Qalun dan Warash ya. Wa askanahal baquna membaca dengan sukun mim jama'. Berarti ya alaihim ghairi. Kemudian contoh yang lain tadi a'adzartahum am lam tunzirhum, sukun ya. Siapa saja selain Ibnu Katsir, Qalun dan Warash? Ada Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Bait selanjutnya nomor 113. Wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likulli wa ba'dal ha'i kasru fatal alam. Wa min duni waslin. Nah,
ini ada yang tidak dibaca silah dhammuha qabla sakinin. Mim jamak yang berharokat dhamma, ada juga yang tidak dibaca silah. Ketika mim jamak itu qabla sakinin, sebelum huruf yang mati atau disukun. Kalau di bait 111 tadi setelah mim jamak hurufnya berharokat. Nah sekarang ketika ada mim jamak setelah mim jamak huruf yang mati atau sukun, maka tidak dibaca silah likulin, untuk seluruh imam dan perawi. Jadi imam dan perawi tidak ada satupun yang membacanya dengan silah. Sekarang langsung kita ke contoh. Pada lafadz humul muflihun, ya. Pada lafadz humul muflihun. Nah, setelah mim jamak terdapat huruf mati, ya, lamnya sukun. Maka tidak ada bacaan panjang di sini, tidak ada silah. Jadi mimnya dhammah tetapi tidak ada bacaan panjang. Humul muflihuna. Bait selanjutnya. Wa ba'dal ha'i. Lah ini tadi ya. Wa min duni waslin dhammuha qabla sakin likulli. Nah, dari wa ba'dal ha'i kasru fatal ala maksudnya adalah fatal ala. Fatal ala di sini yang dimaksud adalah Abu Amr, ya. Abu Amr membaca huruf setelah ha dengan kasroh. Huruf setelah ha ya berarti mimnya, ya, mim jamaknya. Mim jamaknya dikasrohkan oleh Abu Amr, tetapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Kita langsung ke bait selanjutnya. Bait 114, ma'al kasri qoblal ha, apabila. Jadi begini, Abu Amr mengkasroh mim jamak, ya, membacanya dengan kasroh apabila huruf sebelum ha adalah huruf yang berharokat kasroh. Ma'al kasri qoblal ha, ada huruf berharokat kasroh sebelum ha. Awil ya'i sakinan, atau huruf sebelum ha adalah huruf ya sukun. Langsung kita ke contoh. Ada dua lafadz di situ, bihimul asbab dan alaihimul qital. Coba teman-teman perhatikan. Sebelum ha di sini ada huruf ba, ya. Ada huruf ba. Nah, huruf ba-nya di situ berharokat kasroh. Maka ini memenuhi kriteria seperti yang ada di bait. Maka kemudian Abu Amr akan membaca mimnya dengan kasroh. Bukan bihimul asbab, tapi bihimil asbab. Mimnya di kasroh. Bihimil asbab. Kemudian lafadz yang kedua yaitu alaihimul qital. Alaihimul qital di sini sebelum ha adalah huruf ya sukun. Nah, ini juga salah satu syaratnya tadi, ya. Karena ada ya sukun sebelum ha, maka mim jamaknya dikasrohkan, diberi harokat kasroh. Alaihimil qital. Alaihimil qital. Bihimil asbab. Alaihimil qital. Nah, dikasrohkan keduanya. Sekarang lanjut ke bait selanjutnya. Wa fil wasli kasril ha'i bidhammi syamlala. Dan apabila diwasolkan, mim jamaknya itu diwasolkan dengan kaidah tadi, ya. Kalau sebelum ha adalah huruf yang berkasroh atau ya sukun. Apabila wasol, ha yang kasroh tadi akan didommahkan oleh siapa? Syamlala. Syamlala itu siapa? Syamlala itu di sini shin. Shin itu rumus dari Imam Al-Kisai dan Hamzah. Dua-duanya, ya. Kalau ada shin berarti ya Hamzah dan Al-Kisai. Nah, Hamzah dan Al-Kisai seperti kaidahnya Abu Amr tadi akan mendommahkan haknya. Berarti bagaimana haknya didommahkan? Kita langsung ke contoh. Pada lafadz bihimul asbab dan alaihimul qital, kalau Abu Amr bihimil asbab dan alaihimil qital, Hamzah dan Al-Kisai membacanya dengan mendommahkan haknya. Jadi bihumul asbab, bihumul asbab, alaihumul qital. Ketika wasol saja, alaihumul qital, bihumul asbab. Hanya ketika wasol.
Nah, selanjutnya pada bait 115, kama bihimul asbabu thumma alaihimul qitalu waqif lil kulli bil kasri mukmila. Seperti lafaz bihimul asbab tadi ya sudah dicontohkan. Kemudian thumma alaihimul qitalu. Nah, di sini diputus ya, kalau bait itu kan bacanya kita sesuai nada, tetapi maksudnya adalah sama ya. Maksudnya alaihimul qital. Ini potongannya ini hanya menunjukkan bahwa nadanya di sini alaihimul qitalu. Nah gitu, tapi lafadznya sama tadi alaihimul qitalu. Waqif ketika wakof. Nah, yang kalau disebutkan tadi kan ketika wasol ya, ketika wasol. Nah, kemudian lalu bagaimana ketika wakof? Waqif lil kulli bil kasri. Maka ketika wakof akan kembali di kasroh haknya. Siapa yang mengkasroh hak? Ya Hamzah dan Al-Kisai tadi. Nah, jadi ketika lafaz bihimul asbab dan alaihimul qital, wakof di sini. Di sini bihim, bukan bihum, bihim. Tetapi kalau wasol bihumul asbab. Ketika wakof bihim, dikembalikan lagi haknya di kasroh. Alaihumul qital ketika wasol. Ketika wakof alaihim, bukan alaihum. Nah, tetapi di sini masih ingat dengan bait sebelumnya? Ada bait yang menjelaskan lafaz alaihim ya. Nah, di sini ada lafaz alaihim. Di situ Imam Hamzah membaca alaihim waqfan wa mausilan itu dengan mendomahkan haknya alaihum. Jadi khusus lafaz khusus di sini alaihimul qital, di sini nanti baik wakof maupun wasol Hamzah akan membacanya dengan mendomahkan hak alaihum, atau wasol alaihumul qital, karena alaihim adalah lafaz khusus tadi, ada alaihim, ilaihim dan ladaihim. Berbeda dengan bihimul asbab. Kalau bihimul asbab nanti kalau berhenti bihim, kalau wasol bihumul asbab. Kalau alaihimul qital, kalau wasol alaihumul qital, kalau wakof alaihum tetap, karena alaihim adalah lafaz khusus. Tetapi kalau Al-Kisai seperti di kaidah tadi hanya mendommahkan hak apabila wasol alaihumul qital. Ketika wakof akan dibaca kasroh haknya alaihim ya, karena lafaz khususnya tadi hanya berlaku untuk Imam Hamzah. Baik, sekian, ini adalah kaidah untuk surah Al-Fatihah. Untuk prakteknya insyaallah akan saya sampaikan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.